Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini masih di suasana bulan Muharram. Ini jangan sampai lupa bahwa kita masih ada di bulan Muharram. Artinya kita masih berada di bulan-bulan di antara bulan yang Allah muliakan, dan tentu ada fadail atau keutamaan-keutamaan pada bulan ini. Ya, setidaknya yang Allah pesankan di Al-Quran itu tentang bulan-bulan haram adalah fala tajlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzolimi diri kalian sendiri pada bulan-bulan itu, termasuk bulan Muharram. Walaupun nanti domir dari fihinna di ayat itu, para ulama terbagi menjadi dua pendapat. Larangan berbuat zalim pada diri sendirinya itu apakah di seluruh 12 bulan yang dimaksud ayat itu, atau hanya pada bulan-bulan tertentu, 4 bulan haram itu saja. Bagi kita untuk mudahnya gitu, tentu kita mafhumi bahwa di bulan apapun, di bulan manapun kita dilarang untuk berbuat zalim, baik kepada diri sendiri apalagi kepada orang lain. Nah, di 4 bulan haram itu larangannya itu semakin kuat gitu. Larangannya itu lebih kuat karena di bulan-bulan ini ada pelipat gandaan pahala dan juga pelipat gandaan dosa. Jadi mari kita berusaha meraih banyak kebaikan di sisa-sisa bulan Muharram ini, ya. Kita 2 bulan yang lalu sudah masuk ke bulan haram, ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Mungkin setengah bulan lagi kita masuk bulan yang sudah bukan lagi bulan haram, masuk ke Safar, masuk ke Rabiul Awal dan seterusnya. Ya. Jadi ini juga masih mungkin bisa dikatakan sebagai momen untuk memanen, atau momen untuk kita bisa meraih kebaikan yang banyak. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kehadiran kita di sini bukan karena ada atau tidak adanya seseorang, bukan karena ada atau tidak adanya sesuatu gitu ya. Tentu kehadiran kita di sini tadi sudah disampaikan oleh Amir Jilon bahwa semestinya memang kesadaran diri gitu. Kesadaran diri merasa butuh, paham gak paham ngaji gitu. Setidaknya kalau kata Gus Baha, dengan kita berada di tempat belajar, tempat menuntut ilmu, kita sudah terhindar dari maksiat. Setidaknya itu, paham gak paham kita dapat pahala insya Allah. Syukur-syukur paham dan bisa mengamalkan itu lebih utama lagi gitu. Tapi dengan kita berada di sini, kita terhindar dari maksiat gitu. Insya Allah kalau lagi kayak gini kan kayaknya malu gitu untuk bermaksiat secara terang beneran gini. Ya setidaknya 1 jam gitu atau 2 jam kita terbebas dari maksiat gitu ya. Mudah-mudahan di rumah juga begitu. Gitu. Ini mah maksudnya untuk menyederhanakan. Ayo gaji gitu. Ya. Lalu ada hadis riwayat Ibnu Asyakir. Di situ disampaikan bahwa beliau bersabda, orang yang paling menyesal kelak pada hari kiamat itu adalah orang yang memiliki kesempatan di dunianya untuk menuntut ilmu, tapi dia tidak melakukannya. Ya. Dia punya kesempatan, punya kesehatan, punya berbagai sarana pendukung, gitu ya.
untuk menuntut ilmu, apalagi dengan kemudahan hari ini, buka HP bisa kita akses ilmu, buka TV bisa akses ilmu gitu. WA juga bisa, tergantung apa yang dibuka kan. Nah, itu kita punya kesempatan itu, punya sarana itu tapi tidak kita lakukan, itu kelak kita akan menyesal di akhirat nanti. Ya, karena tidaklah kehidupan ini kecuali membutuhkan ilmu gitu. Ya. Jadi bersabarlah atas mungkin cangkelnya kita gitu ya. Pegelnya kita duduk harus mendengarkan gitu. Karena kalau lagi posisi seperti ini, yang teruji itu sebenarnya yang mendengarkan, karena harus pasif itu pasif itu melelahkan sebenarnya. Harus duduk gitu, ya, menyimak gitu. Itulah kenapa barangkali sudah disampaikan juga bahwa antara yang menyampaikan ilmu dan yang mendengarkan ilmu itu lebih baik yang mendengarkan. Lebih baik yang mendengarkan ilmu dan dia bisa mengamalkannya daripada yang menyampaikan ilmu walaupun dia bisa mengamalkannya gitu. Jadi masih lebih baik yang mendengarkan dan bisa mengamalkan. Itu semoga kita bisa istiqomah dalam setiap majelis ilmu yang dimanapun itu kita bisa hadiri, kita bisa ikuti. Kemudian salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Pada momen ini kami ingin, atau kita ya tadabur barangkali ya, kita mentadaburi dua ayat barangkali. Semoga dari ayat-ayat ini kita bisa mengambil pelajaran ya, yang tentu tujuannya adalah agar kita bisa mengamalkan ayat-ayat ini. Sebetulnya dengan telah dibacakannya tadi ayat Al-Quran, kemudian kita mengetahui terjemahnya, itu kan juga udah ilmu tuh, udah pengingat bagi kita gitu ya. Barangkali di rumah untuk membaca terjemahan tuh usahanya, aduh harus effortnya harus besar banget gitu ya. Di tengah kariwah dan segala halnya untuk membaca terjemah Al-Quran saja gitu. Tapi di hari ini baru beberapa menit awal kita sudah mendapatkan eh, ayat Al-Quran, kemudian dibacakan terjemahnya, itu udah menjadi pengingat bagi kita. Nah, insya Allah, tadabbur yang akan kita coba ambil ayatnya yaitu di surah Toha. Surah Toha ayat 131 dan 132. Allah berfirman di situ, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairu wa abqa wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Allah berfirman di ayat ini, yang ini ayatnya mirip dengan ada juga di surah Al-Hijr. Ini hampir sama redaksinya. Allah berfirman, dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka. Sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami, sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami uji mereka dengannya. Dan karunia Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Di suatu saat ketika Rasulullah masih hidup gitu ya, dengan segala kesederhanaannya, walaupun beliau seorang Rasul gitu, kemudian beliau menguasai apa ya, memimpin muslimin saat itu, muncul keprihatinan dari seorang sahabat mulia yaitu Umar bin Khattab. Muncul keprihatinan. Apa yang membuat Umar prihatin? Umar prihatin melihat Rasulullah, pemimpin kaum muslimin gitu,
Tapi hidupnya tuh sangat sederhana gitu. Bahkan kalau kita baca di siro-siro itu sampai tidurnya di alas dengan tikar gitu ya. Sampai berbekas di bagian tubuhnya itu gitu. Terus beliau membandingkan dengan kondisi raja-raja Persia saat itu, Kisro-Kisro saat itu, gagah gitu kan. Ada bajunya khusus, duduknya di singgasana, dihormati, dikawal kemana-mana gitu. Umar prihatin dengan kondisi itu tuh. Kalau ya kita juga mungkin kalau membayangkan gitu ya, ya Rasul badannya, nah Kisro Raja Persia, padahal mereka teh batil gitu ya, tapi sampai segitunya gitu dimuliakan oleh orang-orang. Tapi engkau kok sederhana seperti ini, sederhana walaupun ada pengawal hanya beberapa sahabat gitu dan seterusnya. Nah ayat ini sebagai jawaban dari keprihatinan Umar itu, ya, bahwa janganlah kita melihat kepada suatu kelompok, suatu kaum yang Allah kasih eh, kehidupan dunia yang megah, yang enak gitu. Sementara kita biasa saja, sederhana gitu. Karena pandangan kita terhadap mereka itu justru dapat mencelakakan kita. Gitu. Nah, nanti penjelasannya ya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan dari rasa kekhawatiranku atas kalian adalah ketika Allah membukakan bagi kalian dari bunga-bunga dunia. Para sahabat bertanya, apa bunga-bunga dunia itu? Beliau menjawab, bunga-bunga dunia itu adalah keberkahan-keberkahan yang ada di bumi. Lalu Qatadah mengatakan bahwa bunga-bunga dunia itu adalah bunga kehidupan dunia, yakni perhiasan kehidupan dunia. Atau di tafsir As-Sa'di, ini barusan kami cek, tafsir As-Sa'di maksud dari kebaikan-kebaikan dunia itu adalah segala sesuatu yang ya kita pandang bagus, enak gitu di dunia, seperti makanan, minuman yang lezat, pakaian yang bagus, yang mahal, rumah yang megah, perempuan yang cantik gitu. Itu termasuk bagian apa namanya kebahagiaan-kebahagiaan dunia atau bunga-bunga dunia. Zahratul hayati dunia. Nah, atau emang kita nggak boleh gitu? Pertanyaannya mungkin ya. Apa kita tidak boleh melihat seseorang yang Allah berikan karunia harta misalnya, lalu kita nggak boleh gitu pengen seperti itu gitu. Nah, yang menjadi titik utama larangan di sini adalah ketika kita melihatnya itu dengan suasana duniawi juga gitu. Misalnya gimana ya? Kita melihatnya itu ingin seperti itu supaya kita juga senang secara duniawi sehingga melupakan kekhawatiran kita terhadap akhirat gitu. Jadi itu yang eh, poin utamanya. Bukan berarti tidak boleh, ya. Bukan berarti kita tidak boleh ingin ini, ingin itu, gitu. Tapi semua itu harus dilandasi dengan akhirat. Jadi kadangkala orang itu kan mudah mengeluh, gitu ya. Orang itu hilang rasa syukurnya, tersebab dia melihat sesuatu yang ada pada orang lain, tapi tidak ada pada dirinya, gitu. Ya. Tetangga punya kulkas baru yang kepanasan dia, gitu ya. Tetangga punya kipas baru, ledang dia gitu ya. Itu jadi kadang begitu. Kita kadang manusia membanding-bandingkan gitu ya. Kata istrinya, Pak, itu lihat tetangga kita mah udah punya mobil baru gitu. Itu lihat tetangga kita udah punya rumahnya baru bertingkat. Lalu giliran suaminya nikah lagi, nggak bilang kayak gitu, Pak, lihat itu punya istri baru. Apa badinya mantep gitu. Ya itu karena melihatnya dengan kacamata-kacamata duniawi. Gitu. Bahkan kalau kita kaitkan dengan ayat selanjutnya di 132-nya dengan perintah sholat, ada riwayat Ibnu Abi Hatim dari Sabit bahwa jika kemiskinan menimpa Nabi, ia menyeru keluarganya, wahai keluargaku, sholatlah kalian.
Sabit berkata, apabila turun satu hal kepada para nabi, maka mereka akan menunaikan sholat. Jadi sholat sebagai eh, selain kita mengenalnya sholat ini sebagai istirahat, gitu ya. Sholat ini juga sebagai penghibur bagi orang-orang beriman. Gitu. Nah, dalam sebuah hadis, ini masih keterangan dari ayat tadi. Ini hadis qudsi. Jadi Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, Ya ibna Adam, tafarrog li ibadati, amla asadaraka ghina wa asyudda faqrok. Wa illam taf'al malaktu yadaika suglan walam asyudda faqrok. Wahai anak Adam, ini hadis qudsi ya. Wahai anak Adam, luangkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku penuhi dadamu dengan kecukupan. Dan aku tutup kefakiranmu. Jika engkau tidak melakukannya, maksudnya tidak meluangkan waktu untuk ibadah, maka aku penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan, dan aku tidak akan tutup kefakiranmu. Jadi memang kecukupan kita di dunia itu tidak hanya soal bagaimana kita berusaha, berikhtiar, secara apa ya, bekerja gitu ya misalnya, kasab gitu. Tapi juga sangat berkaitan erat dengan bagaimana kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu konsep ini tidak akan dipegang oleh orang-orang non-muslim. Karena bagi mereka ya kalau ingin punya harta ya kerjalah sekerja-kerjanya gitu. Makanya kerja 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 gitu. Kalau ingin sesuatu ya berusahalah gitu. Tentu itu Islam juga begitu, tapi ada poin lainnya dalam Islam yaitu poin kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kita coba bahas kata per katanya. Yang pertama, tafarrog li ibadati. Luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Nah, ketika menggunakan kata tafarrog, luangkan, padahal kita tahu ibadahnya wajib gitu ya. Tapi di sini Allah menggunakan kata meluangkan, luangkanlah waktu gitu. Padahal kita tahu ibadahnya wajib. Ini mah hanya perenungan pribadi gitu ya. Saking mungkin Allah tidak ingin menganggap ibadah-ibadah yang Allah wajibkan itu suatu keberatan, suatu yang memberatkan. Jadi bahasanya tuh sok atau luangkan ibadah gitu. Mungkin untuk menghaluskan barangkali ya, tapi Allah a'lam nih maksudnya. Kami menangkapnya seperti itu. Nah, menurut At-Thayyibi, makna tafarrog li ibadat itu bermakna kosongkan dari segala kesibukanmu untuk beribadah kepadaku, sehingga aku sendiri yang menyelesaikan urusanmu. Dan barang siapa yang urusannya diselesaikan oleh Allah, ia tidak lagi memerlukan makhluknya untuk menyelesaikannya. Di Ramadan kemarin ada itikaf gitu ya. Itu kan juga bagian dari tafarrog. Apalagi itu kalau bisa full itu keren gitu ya. Atau ya dalam keseharian kita, sholat kita juga itu kan bagian dari tafarrog ibadah. Meluangkan waktu, mengosongkan waktu fokus untuk ibadah. Memang ini menjadi tantangan bagi kita bagaimana caranya ketika sedang beribadah tuh hal-hal duniawi itu dikesampingkan gitu. Kadang kan kita lagi sholat juga masih inilah ya, masih keinget ini itu gitu. Dan setan ya begitu, lagi sholat tiba-tiba ingat sesuatu gitu. Kunci hilang nyari-nyari pas lagi sholat, oh iya inget gitu. Makanya pernah ada apa tuh, saya lupa namanya, seorang ulama gitu, dia mengatakan kalau kita hilang sesuatu, sholat sunnah aja gitu. Maksudnya untuk mancing setan ngejebak dia gitu. Itu ada saya lupa di kitab apa ya. Karena itu karena setan tuh suka datang kasih tahu sesuatu yang bahkan kita nggak kepikiran sebelumnya tuh pada datang lagi sholat gitu. Sampai triknya seperti itu katanya ya. Terinspirasi. Asal jangan di sholat wajib lah ya. Kalau sholat sunnah, apalagi sholat sunnah mutlak itu mungkin bisa lah ya. Ya, itu menurut At-Thayyibi bahwa kosongkan ini maksudnya benar-benar kosongkan, pekerjaan kita simpan gitu. Lalu kita yang gampang mungkin sholat gitu ya, sholat 5 waktu gitu.
Sholat 5 waktu itu benar-benar kita kesampingkan semuanya, kosongkan. Makanya kalau saya pribadi dalam sholat itu lebih senang melafazkan niat. Kalau saya pribadi lebih senang melafazkan niat karena dengan seperti itu membantu saya untuk lebih fokus. Saya pribadi gitu ya. Walaupun dengan bahasa Indonesia gitu ya atau bahasa Arab juga bisa. Ya Allah saya niat sholat Isya 4 rakaat karena Engkau ya Allah. Allahu Akbar. Itu buat kami itu lebih membantu lebih khusyuk kalau saya pribadi. Walaupun tentu niat itu yang Allah catat ya apa yang ada di hati kita. Ya. Kemudian ada kata selanjutnya, tafarraghu ibadati amla sadraka hina. Ya. Luangkanlah waktu. Oh, masih penafsiran dari tafarraghu ibadati. Yaitu sekarang menurut Al-Munawi rahimahullah. Luangkanlah waktu untuk beribadah kepadaku, maknanya adalah kosongkanlah dirimu dari urusan-urusan pentingmu. Nah, kosongkanlah dirimu dari urusan-urusan pentingmu yang menurut kita penting, yang kita anggap penting, bahkan gitu, itu kosongkan dulu demi ketaatan kepadaku, kepada Allah maksudnya. Dan janganlah engkau menyibukkan diri untuk mencari harta yang melebihi kebutuhan pokokmu dan kebutuhan orang-orang yang berada di bawah tanggunganmu. Walaupun nanti ini eh, siapa ya, Imam Ahmad kalau tidak salah pernah ditanya oleh seseorang, wahai Imam, saya ini udah punya harta mencukupi untuk keluarga saya, untuk tanggungan saya, gitu ya. Apakah saya harus berhenti bekerja? Gitu. Ditanyakannya kepada Imam Ahmad, jika saya tidak keliru. Jawaban Imam Ahmad saat itu, tetap kamu harus bekerja. Karena di balik hartamu itu ada hartanya orang miskin. Maksudnya untuk sedekahkan, gitu. Untuk juga zakat, gitu. Jadi harta yang ada pada kita itu tidak hanya milik kita. Bisa jadi ada rezeki orang lain yang Allah titipkan lewat kita. Itu tetap harus bekerja. Gitu. Ini sama sekali tidak bertentangan dengan pendapatnya Al-Munawi ya. Hanya ini soal tentang bagaimana kita bisa mengosongkan, memfokuskan diri saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kata berikutnya adalah amla as-sadrok bina, yaitu aku akan memenuhi dadamu dengan kecukupan atau juga bisa diartikan dengan kekayaan. Aku akan penuhi dadamu, maksudnya adalah, ini masih dari Al-Munawi, hatimu yang berada di dalam dadamu itu, Allah akan memenuhi hatimu yang berada di dalam dadamu itu dengan kecukupan. Nah, makanya kita sering dengar bahwa ternyata kecukupan atau kekayaan itu bukan soal materi, tapi soal hati kita. Gitu. Apakah hati kita merasa cukup, ridho dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita, atau baru mendapatkan rezeki dari Allah justru mengeluh gitu. Dikasih sama misalnya kita mendapat nafkah misalnya kalau istri gitu ya. Dapat nafkah dari suaminya, pas dikasihnya besar, seneng banget. Alhamdulillah, makasih suamiku ganteng gitu. Puji-puji gitu ya. Tapi giliran aduh punten bulan ini kan kenging 500.000 misalnya. Aku mahal sih bapak mah nggak cukup 500.000. Kadang kita tuh lupa. Jadi kadang kita tuh hanya mensyukuri hal-hal yang besar saja. Kadang tuh kita hanya mensyukuri hal-hal yang besar gitu. Begitupun kita dapat orderan misalnya ya, yang laki-laki dapat pekerjaan penghasilan, kok bulan ini lebih sedikit daripada bulan sebelumnya. Itu kadang orang yang tidak stabil, tidak matang gitu. Itu nyalahin dulu, ngeluh dulu gitu. Padahal dia yang ngasih sedikit dan dia yang ngasih banyak itu ya Allah juga gitu, sama-sama Allah. Jadi ini memang soal hati, mental bagaimana kita hati kita merasa cukup gitu. Kemiskinan juga bukan soal materi tapi juga soal hati. Gitu. Makanya ada orang yang udah gajinya besar gitu ya, tapi tetap korupsi gitu kan. Tapi gajinya sederhana, tapi dia tetap dia bisa mencukupi segala halnya. Jadi keberkahan itulah yang dimaksud ya. Eh,
Dan itulah kekayaan yang hakiki. Maksudnya kekayaan yang ada dalam hati itu adalah kekayaan yang sebenarnya. Karena pembahasan di sini adalah tentang orang yang terlalu disibukkan dengan hal-hal yang melebihi kecukupan dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, padahal seharusnya ia cukup dengan apa yang memadai baginya sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini masih berkaitan dengan itu. Lalu dalam hadis qudsi itu juga Allah berfirman, wa asyudda faqrok, dan aku tutup kemiskinanmu. Ya. Kemiskinan tersebut tidak lagi mendatangkan madorot. Maksudnya kalaupun dia miskin, kemiskinannya itu tidak menimbulkan madorot gitu. Dengan kita meluangkan waktu untuk ibadah, kemiskinan yang seseorang terima itu kemiskinannya tidak lagi madorot gitu. Kalau kita, ya kan Allah membagikan rezeki sesuai kehendaknya. Gitu. Ada yang Allah takdirkan kaya, ada yang Allah takdirkan miskin. Tapi yang kaya dan yang miskin kan semuanya harus beribadah pada Allah. Nah, bagi yang miskin, dengan dia beribadah kepada Allah itu, kemiskinannya itu tidak akan membahayakan dirinya, apalagi orang lain. Tuh. Ya. Kalau kita lihat di para sahabat itu juga kan tidak semuanya kaya dan juga tidak semuanya miskin gitu. Ada yang kaya, ada yang miskin. Tapi yang kayanya ngerti, yang miskinnya juga tahu diri gitu. Yang kayaknya dia sedekah, infak tanpa dipaksa-paksa, tanpa diminta-minta gitu. Lalu yang miskinnya juga tidak merendahkan dirinya gitu. Nah, kemarin ketika taklim Umaroh yang terakhir ya, karena membahas kondisi kita yang saat ini katanya terancam dengan kondisi ekonomi yang sulit gitu ya. Rais juga sudah menyampaikan di itu grup. Nah, Waliul Imam saat itu menyampaikan bahwa memang ini kan prediksi pakar ekonomi gitu ya, bahwa akan terjadi kesulitan, inflasi besar-besaran, apalagi dihubungkan dengan dolar rupiah yang terus melemah gitu ya. Nah, Wali saat itu menyampaikan bahwa solusi dari kondisi seperti itu, kondisi krisis ekonomi adalah ya ta'awun, dengan tolong menolong gitu ya. Ini catatannya kami masih ada. Jadi kesulitan ekonomi itu solusinya dengan ukhuwah Islamiyah, dengan sosial solusinya itu. Bagaimana orang yang saat ini punya penghasilan lebih, tidak terganggu ekonominya, bisa membantu yang sedang terganggu ekonominya. Belum lagi dengan kaidah itsal, itu keren banget. Jadi Islam sudah menyediakan solusi ketika kondisi-kondisi apapun yang terjadi. Dulu kita tahu bahwa Rasulullah pernah diboikot, ya kan? Diboikot, bahkan saat itu Bani Hashim diboikot. Tidak boleh berdagang, tidak boleh berinteraksi bahkan dengan kabilah Arab lainnya. Full diboikot. Nah, di saat pemboikotan itu terjadi, apakah dakwahnya berhenti? Tentu jawabannya tidak. Gitu. Apakah misalnya para sahabat mulai meninggalkan Rasulullah? Jawabannya juga tidak gitu. Karena konsep ukhuwah Islamiyah ini dipakai gitu. Dan Rasulullah saat itu tidak fokus pada tidak fokus pada memulihkan ekonomi. Karena bagi Rasul dakwah itu bukan soal bagaimana ekonomi. Mau ekonomi sulit, mau ekonomi tidak sulit, tetap dakwah harus jalan. Nah, dengan konsep tadi ukhuwah Islamiyah, ta'awun. Saling tolong menolong. Nah, jadi maksud dari aku tutup kemiskinanmu adalah kemiskinan tersebut tidak lagi mendatangkan mudarat, melainkan Allah akan menjadikannya merasa kaya di dalam jiwanya serta memberkahi hartanya yang sedikit. Harta yang sedikit tapi berkah itu lebih baik daripada harta yang banyak tapi tidak berkah, apalagi haram gitu ya. Nauzubillah. Lalu kemudian, nah itu jadi siapa saja yang meluangkan waktunya untuk beribadah kepada Allah, Allah akan penuhi dadanya dengan kekayaan.
sehingga dia bersyukur gitu. Kemudian Allah akan tutup kefakirannya, maksudnya Allah akan, kalaupun dia fakir, kalaupun dia miskin, tidak akan menyulitkannya, tidak akan membahayakannya gitu. Dan wa ilam tab'al, dan kalau kita tidak meluangkan waktu untuk beribadah, tidak tafarrugul ibadati tadi, kalau kita tidak meluangkan waktu untuk beribadah, malaktu yadaik, malaktu yadaik, aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Malaktu yadaika suglan. Ya. Allah akan buat kita sibuk gitu. Kalau kita tidak meluangkan waktu ibadah untuk ibadah, Allah akan buat kita sibuk. Maksudnya adalah Allah akan penuhi dengan kesibukan-kesibukan yang sifatnya duniawi. Tuh. Kan ya hari ini banyak lah orang yang maksudnya sampai tidak sempat sholat gitu ya. Karena mengurus kesibukannya yang sifatnya duniawi. Apa? Saya di dalam, kami pernah tuh mengikuti sebuah rapat gitu ya, rapat di pemerintahan. Itu melewati waktu zuhur dan waktu asar. Gitu ya. Dan orangnya masih dari daerah Cimahian gitu. Artinya kalaupun di Jawa tuh kayaknya enggak deh gitu. Itu ternyata di luar sana bagi sebagian orang tuh masih enteng meninggalkan sholat itu. Masih enteng meninggalkan sholat yang wajib yang 5 waktu. Jadi kami perhatikan tuh dari sekian banyak, sekian puluh yang ikut rapat dan itu muslim ya, yang sholat tuh cuma satu dua gitu. Ini apa ya? Kita memang harus kadang-kadang kala tuh harus melihat sekitar kita gitu ya, supaya kita bisa mengukur. Oke, mungkin kita aman gitu. Tapi jangan sampai anak-anak kita yang nanti bisa jadi mereka bergaul dengan pergaulan di luar sana itu terbawa oleh lingkungan sekitarnya yang bahkan dengan mudah meninggalkan sholat yang 5 waktu. Kan kalau sholat yang 5 waktu sudah ditinggalkan, apa yang mau diharapkan gitu ya? Bahkan itu sebuah ya tiangnya agama kita tahu gitu ya. Jadi semoga kita bisa menjaga uh, diri kita, keluarga kita untuk tetap melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib utamanya, dan jangan sampai kita disibukkan dengan kesibukan dunia sehingga kalau kita terlalu sibuk dengan kesibukan dunia dan tidak meluangkan waktu untuk ibadah tadi, ya Allah sibukkan sekalian gitu. Allah sibukkan sekalian. Dan di antara baiknya seseorang, kemarin juga diingatkan ketika musyawarah ya. Di antara tanda Allah paling dari hambanya itu adalah dia akan disibukkan dengan kesibukan yang tidak bermanfaat gitu. Jadi kalau kita bisa mengukur diri, kira-kira sehari-hari kita nih lebih sibuknya ngapain gitu. Itulah kondisi kita. Kalau ternyata sibuknya itu lebih kepada kesibukan-kesibukan dunia, bahkan kita sholat 5 waktu juga mungkin mepet-mepet gitu, sholat asar mepet maghrib, sholat maghrib mepet isya gitu. Oh berarti jangan sampai gitu ya, jangan kita termasuk orang-orang yang Allah tuh berpaling dari kita. Karena kalau Allah berpaling, berpaling tuh apa ya? Dia tidak memperhatikan kita gitu. Kalau Sundanya apa ya? Mantep. Kalau ngantep kemudian bisa masih kena tinggali tapi mah berpaling gitu. Ngaleos gitu. Ah, tuh peduli gitu. Berpaling. Masalahnya yang nggak pedulinya ini Allah gitu. Kalau makhluk mungkin lah masih inilah ya. Ini Allah gitu. Yang memberikan kita rezeki, yang memberikan kita segalanya. Kita Allah berpaling dari kita. Ya jangan sampai. Kemudian di kata terakhirnya walam asyudda fakrok. Yang tidak meluangkan waktu untuk ibadah, tadi Allah akan penuhi kedua tangannya dengan kesibukan dan Allah tidak akan menutup kepakirannya. Allah tidak akan menutupi kepakiran kemiskinannya. Maksudnya adalah Allah tidak akan menutupi kemiskinanmu dan engkau akan terus berlelah-lelah dan hanya mendapatkan rezeki sesuai apa yang telah ditakdirkan padamu. Ya sakit we gitu. Capek gawe, duit hese.
gawe duit hese. Kerja seharian, tapi nggak cukup untuk apa-apa. Nggak berkah, nggak berkah. Itu semoga kita tidak termasuk yang bagian dua terakhir ini. Kemudian masih dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud sekarang, langsung terjemahnya aja dari Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata, oh ini dari Abdullah bin Mas'ud ya, bukan dari Rasulullah. Seandainya para penuntut ilmu menjaga ilmu itu dan meletakkannya pada orang yang tepat, niscaya mereka akan memimpin orang-orang di zamannya ilmu tersebut. Namun, mereka justru memberikannya kepada para pemburu dunia demi mendapatkan kesenangan duniawi, sehingga mereka pun menjadi hina di mata para pemburu dunia tersebut. Aku mendengar Nabi kalian bersabda, barang siapa yang menjadikan segala kegundahannya hanya satu kegundahan saja, yaitu kegundahan akan akhirat, maka Allah akan mencukupkan baginya urusan dunianya. Dan barang siapa yang kegundahannya itu terpecah belah dalam berbagai urusan dunia, maka Allah tidak peduli di lembah manapun ia akan binasa. Nah, barangkali yang perlu kita garis bawahi adalah ucapan Nabi yang diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Kami ulangi ya. Barang siapa yang menjadikan segala kegundahannya itu hanya satu, jadi kegelisahan kita, kegalauan kita itu hanya satu, gitu, yang utama, yaitu menggelisahkan, menggalaukan bagaimana kondisi akhirat kita. Gitu. Maka Allah akan mencukupkan baginya urusan dunianya. Tapi kalau segala hal digalaukan, gitu, segala hal dibuat gelisah, gitu, belum punya ini gelisah, belum punya itu galau, belum punya itu dan seterusnya, gitu, yang sifatnya duniawi, maka justru kata kata Nabi, Allah tidak peduli di lembah manapun ia akan binasa. Jadi jadikanlah kegundahan kita yang utama itu adalah kegundahan pada hari di mana kita belum jelas kita akan berada di mana, yaitu di akhirat nanti. Gitu. Jadikan itu sebagai kegundahan yang utama, sehingga setiap tingkah kita, setiap sikap kita itu ya landasannya itu kita mau melakukan sesuatu ini manfaat nggak buat akhirat saya. Gitu. Mau meninggalkan sesuatu ini bahaya nggak untuk akhirat saya gitu. Jadi segala sesuatunya itu diukur dengan akhirat. Dengan seperti itu, insya Allah kita tidak akan terlalu memenuhi keinginan kita gitu. Kadang yang membuat orang lain, orang-orang celaka itu adalah terlalu memenuhi keinginan dan tidak memenuhi kebutuhan gitu. Yaitu nafsu gitu. Padahal dia tahu kebutuhan dia tuh ini. Kalau misalnya dalam hal misalnya kebutuhan keseharian kita deh gitu. Kebutuhan kita itu apa sih? Makan misalnya. Kan butuh banget gitu. Tapi dia rela nggak makan karena apa namanya ingin memenuhi keinginannya gitu. Karena pengen beli iPhone, ginjal dijual gitu kan. Eh, akhirnya pengen beli sesuatu, pengen cepat kaya gitu, judi online gitu. Itulah yang akhirnya merusak gitu, menyelakakan dirinya sendiri. Gitu. Jadi karena terlalu obsesi keinginannya pengen dipenuhi gitu, pengen terlihat keren, pengen terlihat ya ada harga dirinya gitu. Tapi sayangnya harga dirinya di apa namanya? Dilihat dari harta gitu. Padahal tidak sama sekali. Ya. Ini juga PR bagi kita bagaimana kita mengerem keinginan kita dan mencukupi memenuhi kebutuhan kita. Oke, kemudian masih penjelasan dari yang barusan. Bagaimana kita menjadikan kegundahan itu hanya satu, yaitu kegundahan soal akhirat saja. Barang siapa yang menjadikan satu fokus, yaitu akhirat, sebagai pengganti dari berbagai kegundahan yang biasa dialami manusia, atau ia memiliki banyak kegundahan lalu meninggalkannya dan menggantinya dengan satu fokus utama saja, yaitu orang yang di dalam dirinya terpecah belah oleh berbagai keinginan atau berbagai keinginannya, keinginan dunianya yang mencerai-beraikannya. Ini adalah kiasan bahwa Allah tidak akan memberikan kecukupan dan pertolongan sebagaimana yang diberikan kepada golongan
yang pertama, maksudnya yang fokus pada akhirat. Jadi dari tadabbur ayat ini, pertama kita jangan silau dengan hal-hal duniawi yang dimiliki oleh orang lain. Gitu. Kalau mau silau-silauan, justru silaunya kalau kita melihat orang lain kok lebih taat ibadahnya daripada kita gitu. Kok dia bisa infak lebih besar daripada kita, padahal penghasilan kita lebih besar daripada dia. Gitu. Dan seterusnya, hal-hal yang positif. Nah, itu tidak termasuk iri gitu ya. Ya yang baik lah itu. Jadi satu, jangan silau terhadap kehidupan dunia, bunga-bunga dunia yang dimiliki oleh orang lain. Ya. Kemudian yang kedua, jadikanlah kegundahan utama kita adalah kegundahan pada akhirat. Supaya dengan hal itu Allah cukupkan dunia kita. Makanya kalimat wala tansa nasibaka fi dunia itu ya jangan lupa tetap kita fokus akhirat tapi jangan lupa tetap dunia kita gitu. Bukan berarti setelah ini kita semuanya resign kerja gitu ya. Fokus beribadah gitu ya. Kayak pernah terjadi ya saat itu ada seorang sahabat yang kerjanya di masjid, ya Allah, Allahumma rizukni, ya Allah rezekikan saya gitu. Tegurkan oleh Umar, kamu saya lihat dari pagi sampai sore di sini doanya sama eta terus. Ya Allah rezekikan beri saya rezeki. Sana kerja gitu. Jadi dalam hal ini kita perlu apa namanya? Proporsional ya, proporsional. Bukan berarti fokus dunia saja. Ini ada yang lucu pernah terjadi antara Imam Syafi'i sama siapa ya, saya lupa. Ustaz Faruk bisa mengingatkan mungkin. Jadi yang satu menurut pendapat yang satu ini, menurut saya rezeki itu apa namanya? Imam Malik ya, Imam Syafi'i dan Imam Malik. Menurut Imam Syafi'i, ya rezeki itu harus kita usahakan. Tapi kalau menurut Imam Malik, rezeki itu nggak perlu diusahakan juga datang sendiri kok gitu. Akhirnya Imam Malik tetap di masjid, Imam Syafi'i pergi keluar membantu memanen anggur ya kalau nggak salah. Memanen anggur, membantu yang manen anggur gitu ya. Dengan memanen anggur dia dapat upah gitu, dapat rezeki. Upahnya itu ya rezeki gitu kan. Kemudian setelah memanen anggur, anggurnya itu dibawa kepada Imam Malik. Lihat nih Imam Malik gitu. Kata saya juga apa benar, rezeki itu harus diusahakan gitu. Nah, rezeki itu harus diusahakan, gak bisa cuma diem doang gitu. Nih saya kasih buat kamu, buat engkau, gurunya ya. Kata Imam Malik, tuh kan benar kata saya nggak kerja loh dari tadi di sini gitu, tapi saya dapat gitu. Wah, emang ini perdebatan dua ulama besar ya. Maka kesimpulannya memang rezeki itu ada yang harus kita usahakan, ada yang datang sendiri gitu, yang tidak kita usahakan. Tapi jangan berharap kepada yang tidak kita usahakan. Dia di rumah suga gitu. Ngetok gitu. Ya, ya gitu. Jadi barangkali itu saja pada event akhwat yang dapat kami sampaikan. Semoga ini tentu mengingatkan uh, khususnya pengingat bagi kami pribadi juga bagi kita semuanya. Ini baru 131 ya. 132-nya secara singkat. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat, melaksanakan sholat. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Kami secara singkat kami sampaikan, daripada kita silau dengan kehidupan dunia yang dimiliki oleh orang lain, justru perintah Allah adalah sholat. Gitu. Perintah Allah adalah sholat. Ketika kita mengalami kesempitan, kegundahan, obatnya itu ya sholat. Gitu. Maka perintah, jadi 311, 131 dan 132 ini
adalah satu rangkaian satu rangkaian ayat gitu ya. Ayat artinya masih nyambung. Jadi solusi dari ayat 131 adalah dengan mengerjakan sholat dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat. Ini kalau dalam kajian parenting gitu ya. Kenapa sih Allah pakai wa'mur dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat gitu. Padahal kalau di ayat-ayat yang lain langsung waqimus sholat, langsung dirikanlah sholat gitu kan juga udah termasuk ke keluarga kita gitu. Tapi kenapa di sini dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat gitu. Ini seolah-olah Allah ingin apa ya, menyampaikan bahwa pendidikan di keluarga itu penting. Harus ada pendidikan di dalam keluarga. Sehingga Allah sampaikan kepada para kepala keluarganya, perintahkan kepada keluargamu sholat. Tentu untuk memerintahkan itu kan butuh diajarkan dulu gitu. Gak bisa kita langsung memerintahkan sholat kepada anak kita misalnya, istri kita. Tapi kan harus diajarkan dulu anak-anak kita nih, sholatnya gimana. Untuk bisa mengajarkan ya kitanya juga harus bisa dulu, harus punya ilmunya dulu gitu. Alhamdulillah nih di sini ada pembahasan fikih gitu kan. Yaitu di antara tujuannya supaya kita bisa mendidik keluarga kita setidaknya untuk sholat 5 waktu dan hal-hal yang wajib yang lainnya. Ya. Wa'mur ahlaka bis sholat dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat. Jadi Allah memerintahkan seseorang untuk memerintahkan lagi kepada keluarganya. Jadi ada perantara. Ya. Dan sabarlah kamu, wastobil. Ini memang secara, ini kan harusnya wastabil ya. Kalau dengan wajan ibta'ala itu. Ya kan ini kaidah sorob sebetulnya. Walaupun ada tafsirnya juga. Gitu. Dan bersabarlah kamu dengan sabar yang luar biasa karena mengajarkan sholat, mendidik anak-anak kita untuk sholat itu butuh energi, butuh kesabaran, butuh keikhlasan gitu. Tidak semudah kita mencet apa namanya layar di HP dipencet langsung gitu ya. Kan kalau anak kita nggak begitu gitu. Kalau atau robot disuruh sholat dia langsung sholat gitu. Tapi anak kita kan bukan robot gitu. Memang perlu proses. Nah, itulah kenapa harus wastobil, harus bersabar gitu. Harus bersabar untuk uh, mengajarkan, memerintahkan keluarga kita sholat. Lalu kata Allah, kami tidak meminta rezeki kepadamu. Ya. Jadi tonggawe wae Allah mah butuh rezeki kamu gitu. Kalaupun kita infak sedekah itu kan bukan untuk Allah gitu. Infaknya. Ya pahalanya kita dapat, tapi tidak sama sekali kalaupun misalnya kita tidak infak, tidak sedekah, sama sekali tidak mengurangi keagungan Allah gitu. Jadi infak sedekah ya untuk orang lain, untuk sesama kita dan untuk kita sendiri. Tadi ayatnya udah terbaca tuh. Waman amila solihan palinapsi. Siapa yang berbuat kebaikan ya untuk dirinya sendiri. Jadi kita infak, kita sedekah bukan untuk Allah. Maksudnya ininya ya, apa namanya, manfaatnya. Allah tidak menerima manfaat apa-apa dari infak sedekah kita. Tapi yang menerima ya kita sendiri gitu. Kali nafsi. Dan juga orang-orang sekitar kita. Isok ibadah. Tonggawe wae. Gitulah kalau ini. Nah, karena ada orang yang kalau kemarin kata Ustaz Bunawar tuh dia baru dikasih kalau dikasih sakit baru berhenti kerja gitu. Mau sehat mah gawe weh ayo gitu. Iya kata Ustaz Bunawar. Kata Allah, tenang, kami yang memberi rezeki kepadamu, gitu. Kami yang memberi rezeki. Kami mah tidak meminta rezeki kepadamu, gitu. Kami yang memberi rezeki. Dan akibat yang baik, kesudahan yang baik, tempat kembali yang baik, itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ujungnya adalah orang-orang yang bertakwa. Ya. Nah itu tadabbur kita di ayat 131 dan 132. Ini memang materi lama ya karena tadi Lois mintanya mendadak jadi saya pakai materi yang lama gitu. Semoga ini tidak mengurangi manfaat yang kita dapatkan ya dan apa saja yang tadi kami bagikan mudah-mudahan ada yang bisa diambil. Tadi paham terpaham ngaji ya bukan apa. Demikian malafu minkum wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, jazakallah